Selamat pagi sahabatku semuanya. Pagi. Luar biasa sekali, tentunya ada sebuah harapan. Selagi kita untuk mendapatkan suatu kehidupan yang lebih layak, makanya kita tentunya untuk berusaha mendapatkan pendapatan atau income yang bisa kita gunakan untuk kesejahteraan kehidupan. Lari ke sana, lari ke sini, kita mencari pekerjaan. Apa yang harus kita kerjakan? Nah, di sini ada pekerjaan yang cukup menjanjikan, yakni menjadi seorang agen asuransi atau advisor atau pemasar. Nah, ngomong-ngomong, gajinya berapa sih untuk menjadi seorang advisor atau pemasar atau agen dalam sebuah perusahaan asuransi? 10 orang kaya di dunia, salah satu di antaranya karena menjadi seorang advisor, karena menjadi seorang pemasar di dalam perusahaan asuransi. Namun juga tidak jarang yang di tengah perjalanan seorang agen ini berhenti. Karena apa? Karena belum tahu caranya. Kayak apa cara untuk memasarkan produk sebuah asuransi. Maka di sini dari berbagai referensi sengaja saya kumpulkan ada 12 cara yang efektif untuk memasarkan sebuah produk asuransi jiwa. Penasaran tentunya? 12 cara untuk memasarkan produk asuransi secara efektif. Yuk bersama-sama kita belajar bersama-sama, kita adop bersama-sama untuk sukses di dalam pemasaran asuransi jiwa. Selamat menikmati. Yang pertama, sahabat, lakukan pendekatan pada calon nasabah dengan tulus. Ketulusan hati kita untuk calon nasabah kita, calon pemegang polis kita, tulus tanpa ada embel-embel yang lainnya. Kita jelaskan sejelas-jelasnya tentang manfaat asuransi. Yang kedua, luruskan mindset atau pemahaman tentang asuransi. Ketika seseorang mendengar kata asuransi, maka pikirannya tentu rugi, belum waktunya, ndak butuh. Maka kewajiban kita untuk meluruskan mindset mereka yang kurang benar. Sahabat, inilah cara yang kedua yang efektif kita ajak calon nasabah kita untuk meluruskan pikiran dalam berasuransi. Yang ketiga, tunjukkan bukti nyata, testimoni dari nasabah sebelumnya. Bapak, kemarin Pak Ahmad ketika putrinya mau kuliah, alhamdulillah ternyata tidak ada masalah terkait dengan biaya untuk masuk kuliah. Kita tunjukkan kemarin Bu Siti yang satu-satunya sebagai tulang punggung suaminya, beliau karena sakit dan meninggal. Sekarang masih tetap bisa berjalan kehidupannya, ekonominya, karena telah disiapkan dengan sebuah produk asuransi yang kita miliki. Kemarin sebagainya dan sebagainya. Tunjukkan bukti nyata orang-orang yang telah mendapatkan manfaat
dari produk asuransi yang kita miliki. Yang keempat, bangun hubungan dengan membentuk kepercayaan. Mereka, nasabah kita, calon nasabah kita, prospek kita tidak serta-merta yakin, lebih percaya kepada kita daripada perusahaan asuransi A, B, C, D, E, F, G atau sampai ke Z. Maka bangun kepercayaan. Yang kelima adalah identifikasi atau gali kebutuhan calon nasabah. Ini yang terbaik. Jangan salah, ketika kita menawarkan produk untuk calon nasabah kita tawarkan kesehatan, tetapi sudah terbackup oleh sebuah produk yang lainnya untuk kesehatan. Mereka kita tawari warisan sementara sudah punya, maka kita gali kebutuhan calon nasabah, apa kiranya yang tepat produk yang kita berikan untuk calon nasabah kita. Kalau memang sudah ada, maka tidak ada jeleknya kita menambah. Lakukan presentasi produk sebagai cara untuk menjual asuransi yang lebih efektif, yakni kita menguasai produk dari perusahaan yang kita tawarkan. Bapak, jika Bapak begini dan begitu, maka begini. Lakukan presentasi ini sebagai upaya yang terakhir untuk menuju ke pilihan setelah beberapa hal kita sampaikan untuk calon nasabah kita. Yang ketujuh, sampaikan ide solusi saat menawarkan asuransi jiwa. Tidak perlu menyiapkan sekarang jutaan, puluhan juta atau ratusan juta. Bapak, jika Bapak mengumpulkan, menyisihkan cukup 10.000 sehari untuk mendapatkan jaminan asuransi kelak. Yang kedelapan, jawab keberatan atau penolakan dengan baik. Mungkin tidak semuanya yang kita tawarkan kemudian oke dengan apa yang kita presentasikan. Mungkin calon nasabah kita belum mengambil produk kita pada saat kita menawarkan, mungkin belum ada kesiapan, mungkin menurutnya belum butuh, mungkin. Nah, tetap kita jalin hubungan dengan mereka. Suatu saat nanti mereka dengan jalinan yang baik dengan mereka, halo, ini Kak, kayaknya saya butuh untuk mengambil produk panjenengan. Nah, maka saat itulah. Yang kesembilan, tutup penjualan atau closing dalam rangkaian cara menawarkan asuransi jiwa. Closing, luar biasa. Closing dan closing. Saatnya dimana calon nasabah kita mengisi beberapa pernyataan, surat pernyataan asuransi jiwa. Kita bantu mereka untuk mengisi kolom-kolom, untuk mengisi jawaban-jawaban yang tertera di dalam surat perjanjian asuransi yang kita miliki. Kita bantu, kita arahkan, kita jawabkan ya, untuk menjawabnya dengan jujur apa adanya. Inilah proses yang sangat kita tunggu-tunggu untuk penjualan kita closing. Yang ke-10, dapatkan penjualan ulang hingga rekomendasi. Karena baiknya jalinan hubungan kita dengan nasabah kita, maka suatu saat mereka, oh kayaknya yang kemarin kok saya butuh ya, yang asuransi yang apa yang kemarin, atau direkomendasikan kita untuk memberikan
presentasi ulang terkait dengan produk yang lain setelah sudah mengambil produk yang A menginginkan produk yang B, atau ketika klaim telah waktunya, maka kita membantu, disuruh untuk membantu mencairkan klaim untuk nasabah kita. Ini hubungan kita panjang dengan nasabah, hubungan kita panjang dengan mitra kita. Yang ke-11, selalu minta referensi. Ini sangat penting sekali, di samping untuk terus dan terus menjalin persahabatan, menjalin mitra, yang sangat perlu adalah minta referensi. Mungkin sahabat, saudara, kerabat yang bisa direferensikan untuk diberikan yang sama, untuk memberikan presentasi yang sama. Dan yang terakhir sahabat, manfaatkan teknologi sebagai cara memasarkan asuransi. WhatsApp, ada grup kita, ada Instagram kita. Itulah 12 cara kita yang efektif untuk menawarkan produk asuransi yang insya Allah akan memberikan kemanfaatan untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita, seluruh masyarakat Indonesia, dengan jaminan ke depan lebih tentram, bahagia, ketenangan yang luar biasa. Perlu waktu tentunya untuk menuju ke sana, perlu jam terbang tentunya untuk menuju ke sana. Sabar, telaten, insya Allah step by step. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tetap semangat bersama kita. Jangan lupa tentunya bagi yang belum subscribe, tetap semangat